Meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia mendorong seorang dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia bersama beberapa mahasiswanya untuk meneliti hingga merancang ventilator sendiri. Dr. Basari adalah dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang menggawangi tim ventilator UI. Angka kasus positif yang terus meningkat, kebutuhan alat dan fasilitas kesehatan masih sangat diperlukan. Kondisi inilah yang menginspirasi beberapa ilmuwan dan mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk membentuk tim yang merancang ventilator produksi sendiri. Adalah Dr. Basari, seorang dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang menggawangi tim ventilator UI untuk melakukan penelitian hingga merancang ventilator sendiri. Ventilator ini diberi nama Coven20. Ada challenge sebenarnya, tantangan dari fakultas. Fakultas itu dari UI. Jadi apa yang bisa dikontribusikan ke penanganan COVID-19 waktu itu ya. Ya udah kita buat sebuah alat kesehatan. Nah, saat itu saya juga masuk di namanya RCBE, Research Center for Biomedical Engineering. Saya juga ada di teknik biomedik. Jadi dari situ terusik untuk memberikan kontribusi kan. Nah, jadi challenge itu saya tangkap. Ya udah, kira-kira dari alat kesehatan apa yang bisa untuk membantu penanganan ini. Dari beberapa alat kesehatan yang ada, itu salah satunya adalah ventilator. Basari membentuk tim ventilator UI yang melibatkan pengajar, praktisi, hingga mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk segera membuat dan memproduksi ventilator Coven20 yang telah berjalan sejak akhir Maret lalu. Susah banget sih sebenarnya, enggak, tapi bisa dibilang cukup susah juga sih. Cuman kan ada dosen-dosen yang juga bantuin, jadi ya nggak begitu terasa membebankan mahasiswanya sih sebenarnya. Karena ini ventilatornya basisnya juga ada elektroniknya, nah kita familiar juga paling sama mikrokontrolernya, itu lumayan familiar. Di kuliah juga kadang ada dibahas. Jadi si pasien itu dikontrol. Meski sistem mekanik dan elektro yang berjalan di ventilator bukan barang baru bagi para ilmuwan ini, bukan berarti proses penelitian yang berlangsung berjalan mudah. Hambatan demi hambatan selalu ditemui selama 3 minggu proses percobaan. Paling sulit sebenarnya bagaimana sih prinsip kerja dari ventilator. Itu meskipun orang praktisi itu sudah tahu, tetapi jeroannya atau dalemannya itu tidak tahu. Jarang sekali yang tahu, sehingga kita harus tahu jeroannya. Ketika sudah tahu dalamnya, caranya gimana kita mempelajari secara prinsip, juga mempelajari komponen-komponen yang ada di situ dan cara kerjanya. Itu namanya know-how dari si sebuah alat. Kita pelajari semuanya, kita yakin itu, meskipun hipotesis kita kadang-kadang salah. Tapi kita cycle lagi, ngulang lagi, oh hipotesisnya harusnya seperti ini. Para ilmuwan ini mampu merakit satu buah ventilator dalam waktu 6 jam 15 menit dengan komponen yang sudah siap rakit. Pria berusia 40 tahun ini pun menjamin bahwa Coven20 merupakan jenis ventilator yang dibutuhkan pasien COVID-19. Kita bisa bilang ini ventilator, bukan hanya resusitator, atau bukan hanya tipe yang lain. Kenapa ventilator? Fungsinya ventilator adalah membantu pasien ya untuk bernafas bagi pasien yang kesulitan bernafas dengan cara sistem pernafasannya dia diganti oleh mesin. Nah, diganti oleh mesin. Jadi kita concern ke situ, bukan bagging. Bagging itu seperti untuk bantu pernapasan itu kan bagging, bukan itu, tetapi
kita memang mengambil alih fungsi kontrol dari sistem nafas pasien. Makanya kita bisa bilang bahwa ini ventilator. Kita punya 2 mode, utamanya di spesifikasi ventilator kita. Ada mode CMV, yaitu mode Continuous Mandatory Ventilation, yaitu kita secara terus-menerus mengontrol pernafasan si pasien yang dikontrol oleh mesin kita. Nah, mode yang kedua adalah CPAP. CPAP itu seperti memberikan oksigen saja. Biasanya CPAP diberikan kepada pasien yang dia kekurangan oksigen. Sebelum bisa digunakan ke para pasien, ventilator harus melewati beberapa tahapan tes, termasuk didaftarkan untuk uji produk di Balai Pengawanan Fasilitas Kesehatan atau BPFK. Di BPFK sendiri, khusus ventilator akan melewati beberapa tahapan pengujian produk, seperti uji kinerja mesin, uji keamanan dan keselamatan sistem kelistrikan, dan uji ketahanan produk, sesuai dengan standar internasional yang diterapkan. Semua proses pengujian memakan waktu hingga 3 hari penuh untuk satu produk ventilator. Jujur saja kami belum punya pada waktu itu, jadi kami mencari standar justru yang internasional. Kita mendapatkannya itu dari negara Inggris, mereka punya MHRA, yaitu Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency. Dari situlah kita mengadopsi karena mereka mengeluarkan standar yang disebut dengan Rapidly Manufactured Ventilator System. Jadi ini ventilator yang khusus dipakai untuk pasien COVID-19. Tahapan pengujian di BPFK menjadi kunci awal untuk sebuah alat kesehatan untuk melakukan uji klinis dan mendapat izin edar produk. Sebetulnya langkahnya sangat sederhana saja. Jadi ketika dia lolos uji produk atau uji prototipe di BPFK, maka langkah berikutnya adalah mereka harus melakukan uji klinis. Siapa yang menguji? Adalah tim uji klinis yang ada di Kementerian Kesehatan. Dan biasanya uji klinis itu dilakukan di rumah sakit ataupun puskesmas. Ketika uji klinis ini sudah selesai, maka nanti produk ini akan mempunyai izin edar dan izin produksi. Dengan kerja keras melakukan penelitian dan produksi selama lebih dari 4 bulan, Coven20 telah masuk dalam tahap uji klinis. Uji klinis merupakan tahap akhir bagi alat kesehatan sebelum mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan.